السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal hadirun, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kewajiban-kewajibannya, menjauhi larangan-larangannya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Karena dengan ketakwaan itu adalah merupakan bekal kita menuju akhirat nanti. Dia senantiasa berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah merupakan yang akan membawa kita dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan janganlah kita meninggal kecuali di atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang bertakwa dengan keimanan. Karena semakin takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin meningkat pula, semakin bertambah pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan kewajiban-kewajibannya, melaksanakan salat Jumat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman,
Apabila dikumandangkan panggilan Jumat untuk melaksanakan Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Karena panggilan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama dari panggilan-panggilan yang lain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban, di antaranya salat Jumat, karena merupakan termasuk dari penghapus dosa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jum'ah ila Jum'ah mukaffiratul lima bainahunna. Satu Jumat ke Jumat yang lain termasuk dari penghapus dosa. Sehingga bergembiralah kalian semuanya bahwa dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendapatkan derajat, ditinggikan derajatnya, dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memasuki masjid, kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hormatilah masjid. Dengan masuk, dengan mengucapkan Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu, agar kita di dalam masjid mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ikhlaskan amalan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan amal perbuatan kita, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang berharap ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakanlah amalan-amalan saleh. Kerjakanlah amalan-amalan saleh dan janganlah berbuat riya. Ingin dilihat oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang merindukan, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka kerjakanlah amalan-amalan yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlas dalam amalannya, itu termasuk sesuatu perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Para ulama menyebutkan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahmatullahi taala alaih, ini adalah merupakan dua rukun yang diterima amalan seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la budda an yakuna khalisan lillahi wa shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama adalah la budda an yakuna khalisan lillah. Seseorang yang berharap bertemu dengan Allah, maka dia mengerjakan amalan-amalan yang saleh, yaitu yang ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, dia belajar, tidak ingin dipandang oleh orang lain, mengatakan bahwa saya adalah orang yang paling pandai. Akan tapi belajarlah ilmu pengetahuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari kedudukan, bukan mencari kekayaan. Karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 3 kelompok yang dilemparkan ke dalam api neraka jahanam, yang diantaranya mereka, yaitu orang-orang yang berilmu. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa ilmu yang kau dapat? Ilmu agama yang kau dapat, pandai membaca Al-Quran, untuk apa engkau perbuat? Kemudian orang tadi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya belajar untukmu, saya membaca Al-Quran untukmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta,
engkau telah berdusta, engkau mempelajari ilmu supaya engkau dibilang bahwa saya ini orang yang alim. Engkau belajar Al-Quran, menghafalnya, supaya engkau dibilang bahwa saya ini orang yang pandai membaca Al-Quran, qari, ingin dilihat oleh orang lain, didengar oleh orang lain. Kemudian Allah merintahkan kepada malaikatnya untuk dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta, tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Tabarak Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta," Allah yang menciptakan kematian, wal hayata, dan Allah pula yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang diantara kalian yang baik amalannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata Fudail Ibn Iyad dalam tafsir ayat ini bahwa makna dari ayyukum ahsanu amala yaitu wa akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas, dan juga amalan yang aswabuhu, yaitu senantiasa cocok dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu amalan apabila dia ikhlas akan tetapi tidak disertai dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya amalannya akan tertolak. Dan juga apabila amalannya cocok dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dan tidak disertai dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama pula amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suatu amalan yaitu harus ikhlas dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah, innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, beliau menyebutkan bahwa suatu amalan yang tidak ikhlas dan tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kal musafir, seperti orang yang sedang dalam keadaan safar, yamla'u jirabahu, yang dia kantongnya dipenuhi dengan ramlan, dengan pasir, dengan tanah. Dia memindahkan ke satu tempat ke tempat yang lain, yang di sana tidak ada manfaatnya sama sekali. Seharusnya orang yang safar dia membawa perbekalan yang bermanfaat, seperti membawa makanan, mau minuman yang dia bisa berbekal nanti di perjalanan. Dan Ibnu Qayyim mengatakan orang yang mengamalkan suatu amalan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti seorang musafir, dia membawa tas isinya pasir, tanah, dia pindahkan ke sana kemari, tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum, wala yanfa, tidak bermanfaat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita berharap itu semuanya amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang ikhlas, amalan yang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan kita semuanya. Itu yang kita harapkan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal nanti kita di akhirat.
meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yub'atsun nas ala ma mata alaihi. Manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya seperti keadaan dia meninggal. Na'udzubillah. Apabila seseorang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan berzina, na'udzubillah. Meninggal dalam keadaan minum khamr, na'udzubillah. Meninggal dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Akan tetapi kita berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yub'atsun nas ala ma mata alaih. Dan di antara tanda-tanda husnul khatimah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min yamutu bi'araqil jabin. Seorang mukmin itu meninggal dalam keadaan berkeringat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkeringat di sini yaitu air yang keluar dari jasadnya indal masyaqqah, ketika sakratul maut. Para ulama menyebutkan ini adalah merupakan perumpamaan min syiddatil masyaqqah. Seorang mukmin ketika dia sakratul maut, dia berkeringat badannya, tubuhnya. Akan tetapi itu adalah merupakan tanda-tanda husnul khatimah. Karena itu adalah merupakan tathiran lahu minadz dzunub, penghapus dari dosanya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar keringat dari tubuhnya, penghapus dari dosanya. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan amalannya diterima, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini para ulama menyebutkan di kitab-kitab mereka, di awal-awal pembahasan mereka, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat. Seseorang tergantung kepada niatnya. Ini untuk menunjukkan bahwa sepatutnya seseorang ketika pertama kali dia buka pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan agama, tanamkan di dalam dirinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya atau lain sebagainya. Tanamkan keikhlasan sedini mungkin. Karena itu adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita ikhlas, ittiba, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah menerima amalan kita. Allah menerima perbuatan-perbuatan yang baik kita, ibadah-ibadah kita, salat kita, puasa kita, semua ibadah kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.